Perkenalkan, saya Sabri Azahra dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2304110011. Perkenalkan, nama saya Mafatir Bia Amalia dari Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 2304110017. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Salma Syihwani dari Prodi Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 2304110019. Perkenalkan, nama saya Alfi Yuni Mustika dengan NIM 2304110061. Perkenalkan, nama saya Naufal Guntur Alam. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2304110031. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka Aulia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2304110036. Perkenalkan, nama saya Safina Ardili Amri dari Program Studi Pendidikan IPA. NIM saya 2304110044. Perkenalkan, nama saya Nadia Munika dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2304110046. Perkenalkan, nama saya Ummu Khair Aisyah Muzakiyah dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 2304110027. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat bukan hanya sekumpulan kata. Kata atau klausa dalam kalimat tidak harus tersusun mengikuti kaidah tertentu dan juga bisa dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Apa saja unsur kalimat itu? Kata-kata dalam kalimat itu enggak random atau acak, guys. Setiap kata punya peran masing-masing. Peran ini disebut unsur kalimat. Namun, enggak semua unsur dalam kalimat harus ada, karena sebuah kalimat setidaknya memiliki subjek dan predikat. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari kalimat. Yang pertama, yaitu subjek. Subjek itu apa sih? Subjek adalah suatu bagian yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Subjek dapat juga diartikan dengan pokok kalimat yang dapat berupa jenis-jenis kata benda atau frasa kata benda. Selanjutnya adalah predikat. Kalau predikat itu apa? Predikat adalah bagian yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat ini biasanya diletakkan setelah subjek. Predikat dapat berupa kata kerja, frasa kata kerja, atau frasa kata sifat. Berikut adalah contoh predikat. Yang pertama, ibu memasak nasi. Memasak merupakan sebuah predikat yang berbentuk kata kerja. Yang kedua, adik sedang bermain bola. Sedang bermain merupakan predikat yang berbentuk frasa kata kerja. Selanjutnya, objek. Nah, objek sendiri itu apa sih? Objek biasanya terletak sesudah predikat. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang dikenakan predikat. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Berikut adalah contoh dari objek. Putri mengatakan bahwa buku ini adalah miliknya. Yang kedua, wajah Andi terlihat begitu murung. Saya akan melanjutkan keterangan, yaitu penjelasan tentang keterangan. Keterangan itu apa sih? Keterangan adalah jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Kata keterangan dapat diletakkan pada pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Kata keterangan memiliki beberapa jenis. Ada keterangan tempat, waktu, alat, lainnya, dan lain-lain. Contoh keterangan. Contohnya, ibu membeli beras di pasar. Keterangan adalah pasar, yaitu sebagai keterangan tempat. Terus ada lagi, saya sedang makan di sore hari. Keterangan waktu di sore hari.
Terus selanjutnya ada kata pelengkap. Apa sih pelengkap itu? Pelengkap adalah komplement bagian kalimat yang melengkapi. Letak pelengkap umumnya di belakang yang berupa verba. Hal yang membedakan antara pelengkap dan objek adalah jenis pengisinya. Selain diisi oleh nomina dan frasa nominal, pelengkap dapat diisi oleh frasa adjektiva dan frasa preposisional. Di samping itu, letak pelengkap tidak selalu persis di belakang P. Oke, di belakang predikat ya. Contoh pelengkap adalah Sutarji membacakan panggungnya puisi kontemporer. Sekretaris itu mengambilkan atasannya air minum. Nah, terus setelah itu ada jenis-jenis kalimat. Kalimat itu dibedakan menjadi beberapa jenis menurut jumlah klausa pembentuknya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek predikatnya. Jenis-jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Tentu saja kelima unsur itu tidak harus muncul semua sekaligus, karena unsur minimal sebuah kalimat adalah subjek dan predikat. Yang kedua adalah kalimat majmuk. Kalimat majmuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Mengingat kalimat tunggal hanya terdiri atas satu klausa, berarti kalimat majmuk mengandung lebih dari satu klausa. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang kalimat tunggal beserta contohnya. Pengertian sendiri dari kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun dari satu pola unsur yang lengkap, yaitu yang terdapat subjek, predikat, objek beserta keterangannya. Contohnya adalah 1. Jenny bernyanyi. Jenny di sini sebagai subjek dan bernyanyi sebagai predikat. Contoh lain, Winda membeli semangka. Winda di sini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan semangka sebagai objek. Dan contoh yang ketiga adalah Laili menyetrika baju dengan rapi. Laili sebagai subjek, menyetrika sebagai predikat, baju sebagai objek, dan dengan rapi sebagai keterangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat majmuk. Kalimat majmuk adalah kalimat yang klausanya memiliki kedudukan setara atau sederajat. Nah, di kalimat majmuk ini biasanya digunakan untuk menyatakan penjumlahan, urutan peristiwa, pemilihan, pertentangan, atau perlawanan. Nah, untuk contoh dari kalimat yang menyatakan penjumlahan ada dan, yaitu, serta, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh dari urutan peristiwa, ada kemudian, lalu, lantas, dan sebagainya. Kemudian ada contoh dari pemilihan, yaitu ada atau, dan, apa. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari kalimat pertentangan atau perlawanan adalah tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, yang kedua adalah kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari satu dasar kalimat sebagai inti kalimat dan kalimat lainnya sebagai anak kalimat. Nah, anak kalimat sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada anak kalimat dengan keterangan waktu, anak kalimat dengan keterangan sebab, anak kalimat keterangan akibat, anak kalimat dengan keterangan syarat, dan anak kalimat dengan keterangan tujuan. Nah, yang pertama adalah anak kalimat dengan keterangan waktu, contohnya ada ketika, waktu, kala, saat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada anak kalimat dengan keterangan sebab, contohnya ada karena, sebab, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada anak kalimat akibat, contohnya ada hingga, sehingga, maka, dan lain sebagainya. Yang keempat ada anak kalimat dengan keterangan syarat, contohnya ada jika, kalau, apabila, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada anak kalimat dengan keterangan tujuan, contohnya seperti supaya, agar, untuk, dan lain sebagainya. Kalimat majmuk campuran. Apa sih kalimat majmuk campuran itu? Kalimat majmuk campuran adalah gabungan dari kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh kalimat majmuk campuran. Contoh yang pertama adalah
karena tidak pernah menyimak pelajaran di sekolah, Bobby mendapatkan nilai yang jelek dan harus tidak naik kelas. Kalimat majemuk setaranya adalah Bobby mendapatkan nilai yang jelek dan harus tidak naik kelas. Pada kalimat tersebut disebut kalimat majemuk setara karena terdapat kata dan. Kalimat majemuk bertingkatnya adalah karena tidak pernah menyimak pelajaran di sekolah. Dinamakan kalimat majemuk bertingkat karena terdapat kata karena. Contoh yang kedua adalah sebelum dia menikah dengan wanita lain, aku pernah menyatakan perasaan kepadanya, tetapi dia menolakku mentah-mentah. Kalimat majemuk bertingkatnya adalah sebelum dia menikah dengan wanita lain, aku pernah menyatakan perasaan kepadanya. Dinamakan kalimat bertingkat karena pada kalimat tersebut terdapat kata sebelum. Kalimat majemuk setaranya adalah tetapi dia menolakku mentah-mentah. Dinamakan kalimat majemuk setara karena pada kalimat tersebut terdapat kata tetapi. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk digabungkan menjadi kalimat utuh. Contohnya adalah dia membeli buah, dia membeli sayur, dia membeli sembako. Kalimat tersebut apabila diubah menjadi kalimat majemuk rapatan adalah dia membeli buah, sayur, dan sembako. Contoh yang kedua adalah Ani sedang duduk di teras, Ani sampai melamun. Kalimat tersebut apabila diubah menjadi kalimat majemuk rapatan adalah Ani sedang duduk di teras bahkan sampai melamun. Jenis kalimat menurut fungsinya. Apa saja sih jenis kalimat menurut fungsinya itu? Yang pertama adalah kalimat berita. Yang kedua adalah kalimat tanya. Yang ketiga adalah kalimat perintah. Dan yang keempat adalah kalimat seru. Kalimat berita. Apa itu kalimat berita? Kalimat berita adalah kalimat yang memberikan atau memaparkan sebuah kejadian atau peristiwa. Arti kalimat berita adalah kalimat yang isinya mengungkapkan peristiwa atau kejadian. Penulis dapat menggunakan intonasi untuk membedakan kalimat berita dengan yang lain. Contohnya, Yusuf Kala bertemu dengan Megawati. Tumpahan minyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Andi gemar olahraga sepeda gunung. Sita murid terpandai di kelasnya. Pesawat terbang presiden dirancang dengan khusus. Apakah itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban. Nah, berikut contoh-contoh kalimat tanya. Yang pertama, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Yang kedua, apakah ayah jadi berangkat ke Surabaya pada hari ini? Yang ketiga, siapakah namamu? Yang keempat, jam berapa kita akan kerja kelompok? Dan yang kelima, apakah arti hidup? Kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan atau perbuatan dari orang lain yang diajak bicara. Nah, selanjutnya contoh-contoh kalimat perintah. Yang pertama, bukalah dulu bingkisan itu. Yang kedua, mari kita bersihkan dulu rumput-rumput di gedung itu. Yang ketiga, tolong bersihkan dulu bak mandinya. Yang keempat, ayo selesaikan tugas ini dulu bersama-sama. Yang kelima, diharapkan dengan sangat agar pengunjung tidak merokok di ruangan ber-AC ini. Kalimat seru merupakan suatu kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam diri seseorang, entah itu kekaguman berhubungan dengan sifat, kemarahan, kekecewaan, dan lain sebagainya.
Nah, contohnya bisa seperti pada slide kali ini, dan bisa juga seperti, aduh, aku lupa mengerjakan PR. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat tidak lengkap, yaitu kalimat yang tidak memiliki struktur kalimat yang sempurna. Misalnya, hanya menggunakan salah satu dari subjek, predikat, atau objek. Nah, kalimat tidak lengkap ini bisa kita temui pada kalimat salam, sapaan, ajakan, dan sebagainya. Contohnya, selamat sore, terima kasih, dan pada kalimat hey cepatlah pulang. Nah, objek dari kalimat hey cepatlah pulang ini kan belum diketahui. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh kalimat tidak lengkap. Kalimat inversi. Kalimat inversi itu apa sih? Kalimat inversi adalah kalimat yang struktur fungsi yang predikatnya mendahului subjek. Contoh kalimat inversi adalah dipotongnya buah itu menggunakan pisau dapur. Pola kalimat dipotongnya. Dipotongnya adalah predikat, buah adalah subjek, menggunakan pisau dapur adalah keterangan.